kembali di Vokasi Kini, kita masih bicara tentang dunia game yang seru sekali ini. Makanya saya ingin tahu dari Mas Aditya. Mas Aditya, boleh dijelasin nggak sih secara singkat gitu ya, secara garis besarnya proses pembuatan sebuah game itu seperti apa sih? Membuat game dimulai dengan menentukan game seperti apa yang ingin kita buat. Tapi sebisa mungkin jangan hanya dari game yang senang dimainkan saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan target market dan kemampuan kita sendiri sebagai developer. Game seperti apa sih yang bisa saya buat? Sebagai contoh, misalnya game konsol seperti di PlayStation, di Xbox, itu biasanya membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi, membutuhkan jumlah orang yang banyak, dan waktu pengembangan yang tidak sebentar. Jauh dibandingkan dengan kita kalau membuat game untuk smartphone misalnya. Jadi kita harus pilih-pilih, jangan sampai game yang kita mau buat itu di luar batas kemampuan kita. Nah, setelah pilih game seperti apa yang ingin dibuat, kita harus mendetailkan fitur apa saja sih yang harus ada di dalam gamenya, aset visualnya harus seperti apa, berapa banyak. Nah, dari situ kita perlu menentukan anggota tim sebenarnya. Jadi programmer, orang yang membuat kode gamenya, terus artis yang membuat semua aset visual, game designer yang membuat aturan dalam game, dan masih banyak sebenarnya role lain. Tapi kita harus menentukan itu dan sangat tergantung dari skala game yang dibuat. Nah, tapi tantangan terbesar saat ini sebenarnya bukan teknis pembuatan gamenya gitu. Orang Indonesia sudah banyak sekali yang jago membuat game, tapi tantangan terbesar sekarang justru bagaimana kita bisa membuat game kita itu terkenal, game kita itu banyak dimainkan orang. Jadi kalau misalnya ngambil contoh, sebuah game mobile itu rata-rata gratis. Misalnya sekarang game yang kita download dari Google Play untuk smartphone misalnya. Itu karena gratis, hanya sebagian kecil user, sebagian kecil pemain yang akhirnya mengeluarkan uang untuk game kita. Jadi untuk memperbesar pemasukan untuk tim developer, ya jumlah usernya juga harus diperbanyak. Nah, tapi jumlah game yang rilis sekarang tiap hari sangat banyak nih. Gimana caranya kita bisa membuat orang tahu bahwa kita punya game baru, game yang seperti apa. Nah, itu biasanya istilahnya sih kegiatan marketing. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya di sosial media itu sangat banyak game-game yang diiklankan, misalnya kayak di Instagram, di TikTok gitu. Itu hal-hal yang perlu dipikirin juga gitu. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti sampai saya pembuat gamenya terus selesai gitu. Masih banyak PR-nya setelah itu. Oke. Untuk membuat industrinya tetap berjalan gitu ya. Nah, kalau gitu pengen tahu dari Mbak Juli sebenarnya kehidupan sebagai seorang game developer tuh seperti apa sih, boleh digambarin nggak? Apakah emang harus begadang sampai malam gitu main game atau nyoba gamenya atau gimana? Kalau di kita, kebetulan kita memang game developer itu kan bagiannya banyak ya Mbak. Jadi ada manajemen, ada kreatif designer, ada 3D animator, dan juga ada programmer gitu. Jadi semua bagian punya partnya sehingga bisa create satu game. Nah, kalau misalnya ditanya lembur terus nggak sih Mbak? Dan kerjanya 24 jam nggak sih Mbak? Nah, itu kadang-kadang iya, kadang-kadang juga enggak. Tapi iya, karena kalau misalnya kita bilang kalau belum ketemu rasanya kok ada yang ganjel ya gitu. Jadi biasanya kan programmer akan terus untuk cobain coding dan lain-lain gitu. Jadi seorang kreatif harus nyobain terus ketika programnya sudah jadi, biasanya nanti dari tim yang akan QC, akan QA juga untuk quality control dan juga ngecekin semua gamenya. Jadi kita make sure bahwa game yang di delivered itu sudah tidak ada bugs ataupun misalnya tidak ada error-error di banyak sisi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya banyakan lembur atau enggaknya, mungkin 50 50 50 ya. Tapi untuk tahu kalau kayaknya game ini udah udah siap banget nih, udah cocok nih, itu gimana tuh rasanya? Kalau misalnya kita akan coba ke beberapa pihak sih Mbak. Jadi secara kalau game itu sudah selesai, biasanya akan di QC sama di QA dari tim internal. Jadi tim internal akan coba, terus nanti kita akan lempar ke misalnya target audience dari game yang kita mainkan adalah anak-anak. Kita akan cobain ke beberapa anak-anak dulu untuk dilihat feedbacknya, agar kita bisa tahu. Kadang-kadang kita sebagai orang internal yang develop game sudah terlalu terbiasa.
Jadi kita kayak kurang tahu, oh ternyata masih di pasar ada yang kurang dan ini gitu. Jadi ketika sudah dilempar ke pasar dan mereka merasa bahwa oh ini sudah cukup dan sudah sesuai dan apa yang kita buat mereka bisa mengerti dan sesuai dengan objektif, itu baru kita bisa publish, Mbak. Oh, oke. Artinya ada mungkin diuji cobanya dulu gitu ya untuk baru kemudian bisa dilempar ke pasar. Oke, kembali lagi ke Pak Safrodin. Saya ingin tahu juga Pak, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari gitu ya kalau ada seorang siswa masuk ke prodi teknologi game? Oke, kita mendesain kurikulum ini juga berbasis dari feedback dari industri-industri game yang ada. Kita sempat pernah mengundang mereka untuk sebuah forum group discussion sebelum kita menentukan kurikulum itu di tahun-tahun 2012 mungkin waktu itu komunitas di Surabaya, dan juga kita melihat referensi di internet. Akhirnya kita menyusun kurikulum kita itu lebih kepada 3 pokok tadi yang kita sebutkan, game designer, game programmer, dan game art. Walaupun nanti sebenarnya seperti yang disampaikan oleh baik Mas Adit maupun Mbak Julie tadi, bahwa nanti di sisi ada publisher, ada bagaimana mempromosikan, itu mungkin ada porsi sedikit kita bahas di kurikulum kami. Terutama ya, mungkin saya cerita sedikit flashback dari apa yang diceritakan Mbak dan Mas Adit tadi berdua. Sebenarnya inti dari sebuah game itu ada beberapa yang orang suka main game karena grafisnya, mungkin orang suka main game karena rule-nya. Kalau di kami di pendidikan ataupun di kampus, belajar game itu yang pertama adalah apa sih core-nya untuk sebuah game itu? Core game itu adalah sebuah rule. Sebenarnya game itu adalah perpaduan banyak rule di situ, aturan-aturan. Jadi inti sebuah game itu adalah rule, baru nanti rule itu divisualisasikan dengan grafis yang bagus, maka akan bikin orang lebih menarik. Ditambah lagi dengan art, baik art itu ada mungkin dari visual art maupun dari sound, dari musiknya. Kadang orang suka game karena musiknya bagus, kadang orang suka game karena artnya bagus. Tapi core itu sendiri adalah sebuah rule-nya dari game itu. Jadi seorang game designer tidak lepas dari bagaimana menyusun rule itu, dan mungkin rule itu ada rule utama dan rule tambahan selama dinamika game itu berjalan. Dan betul sekali ketika game itu sudah dirilis, seperti yang Mas disampaikan tadi, tetap harus dijaga karena setelah dimainkan pun kadang-kadang level balancing dari game itu jadi berkurang. Misalnya orang terlalu banyak main hero ini, jadi hero ini terlalu jadi dominan. Maka akan diupdate rule-nya, yang diupdate rule-nya gitu ya. Kebanyakan di rule atau grafis atau apa, tergantung ininya. Jadi kebanyakannya itu. Oke, cari keseimbangan dan keseruan bermain gamenya itu yang bikin nagihnya itu ya, Pak Safrodin. Oke, kalau gitu saya juga penasaran dari Mas Aditya, ini yang menjadi pertanyaan paling awam gitu ya. Sebenarnya industri game ini bisa nggak sih menghidupi gitu? Kalau menghidupi akan sangat tergantung dari jenis gamenya, jumlah timnya. Bisa jadi misalnya kalau timnya sedikit dengan target market yang sama, profitnya akan jauh lebih besar. Jadi sebagai contoh ada tim di Jakarta yang dengan satu game dirilis global di market PC konsol itu bisa dapat revenue atau pemasukan miliaran. Itu ada juga tim yang waktu itu cuma berdua bikin game mobile dan kebetulan fenomenal di Indonesia yang download jutaan orang, itu puluhan juta per hari dari iklan gitu. Jadi sangat tergantung dari jenis gamenya juga sih. Maksudnya nggak semua game bisa seperti itu, tapi kalau kita tahu celah-celahnya memang bisa. Tapi mungkin tantangan terbesar untuk developer Indonesia, market Indonesia sendiri itu sebagian besar revenue yang dihasilkan oleh orang Indonesia itu diserap oleh perusahaan luar negeri. Jadi hanya 0,4% revenue dari orang Indonesia masuk ke developer Indonesia gitu. Jadi itu alasan sebagian developer Indonesia itu ya rilisnya ke global. Karena dengan kondisi kayak tadi, ngejar market Indonesia itu saat ini masih sulit untuk developer Indonesia sendiri. Kenapa sih Mas alasannya market Indonesia ini menjadi tantangan gitu? Karena memang itu akhirnya bersaing dengan perusahaan dari luar, produk-produk luar ya. Jadi kita masih cukup kalah dari aspek marketnya.
Jadi modal yang masuk ke industri game itu kalah jauh bahkan dibanding industri kreatif lain di Indonesia, misalnya seperti film atau animasi. Jadi saat kita mau beradu, oke, produknya udah sama-sama bagus, tapi yang lebih biasanya itu produk dari asing, misalnya dari China atau dari US gitu. Jadi tantangannya masih banyak. Di industri juga kita masih berusaha memperbaiki itu, tapi PR bersama sih. Gitu. Itu PR bersama yang semoga bisa bisa diselesaikan gitu ya dengan industrinya, bisa terjaga ekosistemnya sehingga saling bertautan dan ekonominya juga pastinya bisa lebih menghasilkan gitu. Nah, kalau gitu saya juga pengen tahu dari Mbak Julie, mungkin Mbak Julie bisa berikan tips and trick gitu untuk para generasi muda di luar sana yang juga pengen jadi seorang game developer. Main game. Kalau misalnya jadi game developer itu salah satu yang paling penting adalah dia harus bisa main game atau misalnya cinta dengan game. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalnya enggak, biasanya akan jauh lebih sulit dibandingin dengan orang yang suka atau yang bisa main game. Tapi beberapa yang paling penting lainnya selain bisa untuk main game dan lain-lain, yang paling penting adalah user ini atau kandidat ini punya kalau di programmer khususnya dia harus punya insting atau punya logika yang baik untuk bikin gaming karena harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Tapi kalau misalnya di bagian kreatif ataupun di bagian manajemen itu harus punya skill yang berbeda dibanding programming. Tapi yang paling penting dan paling dasar adalah para kandidat yang ingin menjadi calon game developer itu harus suka main game atau at least setidaknya mengerti game-game dasar. Itu kalau menurut saya ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Julie untuk tips and triknya. Siapa tahu ini juga menguatkan keinginan dari para generasi muda yang di luar sana mungkin kalau lagi asik main game tuh ngerasa bersalah gitu karena ditegur biasanya sama orang tua kan. Sekarang kan punya pembelaan pastinya gitu. Enggak, saya mau jadi game developer. Oke, thank you banget Mbak Julie. Terima kasih juga Mas Aditya dan juga Pak Safrodin yang sudah berbagi bersama kami. Semoga makin banyak yang tercerahkan bahwa dunia game ini adalah dunia yang begitu menarik, begitu banyak inovasi yang bisa dihasilkan dan pastinya menjanjikan buat generasi muda kita. Semoga Vokasi Kini di episode kali ini bisa membuka mata kalian generasi muda untuk mencoba peruntungan di dunia game. Siapa tahu ini menjadi pilihan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton Vokasi Kini karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.